Dan di segmen terakhir saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Prof. Ikrar terlebih dahulu. Silakan Prof. Ya, pembicaraan ini memang sangat penting ya, dan saya cuma ingin mengingatkan Presiden Prabowo ya, bahwa banyak sekali janji-janji dia kepada rakyat, termasuk pada kaum buruh, bahwa dia tidak ingin pemerintahannya, di dalam pemerintahannya itu akan ada orang Indonesia yang miskin. Kalimat itu saya pikir masih terngiang di telinga teman-teman buruh, apalagi sekarang yang kena PHK. Sekarang bagaimana mengatasi persoalan itu? Pengingat begitu ya. Terima kasih Prof. Mas Ferry, silakan terakhir. Ya, penempatan Wakil Menteri di ruang Komisaris BUMN ini hanya menambah validasi bahwa Presiden lebih banyak omon-omonnya daripada pembuktian. Presiden yang berkata soal profesionalitas. Profesionalitas itu kan putting ya, the right person in the right place gitu ya. Nah ini kan jauh betul nih orang-orang ini ditempatkan dari gagasan kenapa mereka dipilih dan ditugaskan. Jadi bagi saya kalau tindak langkah profesional sudah dilakukan bermasalah dari awal, bukan tidak mungkin kerja-kerjanya juga tidak akan profesional. Dan cita-cita memberantas korupsi di BUMN itu adalah cita-cita semu yang ujungnya akhirnya menambah ruang-ruang korupsi baru. Ke arah sana begitu ya. Mas Yan, terakhir dari Anda. Ya, jadi dari fenomena ini kan wamen jabat komisaris itu ketahuan bahwa kerja komunikasinya dari kementerian, terutama dari timnya wamen ini perlu ditingkatkan gitu. Kasihan wamen yang sudah pergi ke sana ke sini, kunker, terus kerja-kerja di lapangan lainnya gitu, itu tidak direspon positif. Ya, kalaupun respon itu kejebak pada sisi mekanis aja, itu sayang gitu. Padahal kerja-kerja ini kan sebetulnya kan harusnya menambah sisi reputasi positifnya pemerintah. Gitu. Baik. Nah harapannya ke depan lebih diperkuat aja gitu Mas. Itu menjadi PR bagi pemerintah. Gitu. Bang Noel, terakhir dari Anda, singkat saja Bang. Saya merasa tertantang dengan apa yang menjadi pernyataan Ferry ya, gitu loh. Presiden omon-omon dan sebagainya. Karena memang kalau tidak ada kritik, ya saya yakin mentalitas pejabat kan selalu santai-santai aja. Justru harus ada cambuknya. Challenge. Nah, apa yang dilakukan Ferry ini sesuatu yang positif, yang pantas disampaikan oleh Ferry dan kawan-kawan ketika itu menjadi kritik ya. Karena saya malah semakin terpacu adrenalin saya karena atas pernyataan Ferry gitu. Jadi terusnya begitu, jangan tidak, karena kekuasaan tanpa kritik itu bahaya menurut saya. Ya saya ini penguasa hari ini, saya ini duduk di dalam lingkaran kekuasaan, ya harus dikritik, jangan tidak. Jangan alergi terhadap kritik apapun, apalagi Bung Ferry ini expert sekali ya di bidangnya ya, soal ketatanegaraan. Tadi dia sampaikan, saya bicara tentang keputusan MK nomor 80 2019, ternyata beliau bilang ada lagi sebenarnya 79 sampai Prof. Ikrar bilang ada lagi tuh. Berarti itu kita tidak masukan tahu untuk pemerintah ya kita Bang, tidak tahu soal itu. Apalagi saya kan bukan emang di bidangnya kan gitu. Tapi sekali lagi terima kasih Bung Ferry, Bung Ikrar dan abang kita ini. Ke depan semoga kita bisa lebih baik ya. Kontrol terus, jangan tidak. Baik. Kami dapat poin Anda. Jangan dibiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan. Jangan dibiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan. Itu menjadi garis bawah. Terima kasih Bang Noel, Mas Yan, Mas Ferry, dan Prof. Ikrar telah bergabung sama kami. Prime Plus masih akan kembali di minggu depan, di hari dan jam yang sama. Untuk itu kami pamit undur diri. Saya Bram Herlambang. Terima kasih. Sampai jumpa.